Memang di undang-undang ya ada keterwakilan 30%. Ini juga yang harus kita maksimalkan, harus kita optimalkan bagi kaum perempuan. Lebih menyentuh. Dulu saya sempat ikut sama pelatihan jurnalistik nih. Nah, kok kita sebagai kaum pria asa kalah gitu dengan kaum perempuan, jangan kalah gitu ya. Mengalah mungkin ya. Mengalah sama emak-emak. Nah, Bioetik ini sudah termasuk senior kan di dunia politik Kuningan, sudah 3 periode sejak 2009. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Siwindu, jumpa lagi bersama Siwindu Podcast. Hari ini kita berada di ruangan praksi PKS. Kita akan berbincang dengan Ketua Praksi PKS yang tak lain adalah Ibu Etik Widiati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali nih, Bu, hari ini. Gembira dong. Lagi semangat, Lagi semangat pasca putusan MK ya? Iya, betul. Oke, Sobat Siwindu, kita akan berbincang dengan beliau. Beliau adalah Ketua Praksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan. Kebetulan beliau juga ternyata senior juga di DPRD Kabupaten Kuningan. Sudah 3 senior periode. Sudah 3 periode. Senior apa sesepuh? Ya. Jadi Bu Etik ini dari Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, Bu ya. Ciwaru. Berarti, ya, Ciwaru ya. Ciwaru Nanjung. Ciwaru Nanjung. Ya? Oh, panggilan? Iya, kita punya lagu Ciwaru Nanjung. Oh gitu. Ada. Oh. Ya. Ah, berarti Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru itu masuk ke wilayah Dapil 4. Dapil 4, Ya, Dapil 6 4 kecamatan. ya. Ciwaru, Karangkancana, Cimahi, Cibingbin, Ciberem, dan Luragung. 65 desa. 65 desa. Ya. Oke. Kita akan korek nih tentang beliau ini. Kemarin kan baru saja MK, Mahkamah Konstitusi ya memutuskan, mengeluarkan putusan bahwa pemilu 2024, Pileg 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, belakangan kan banyak yang bertanya-tanya, bahkan banyak juga yang ngobrol dengan saya, bakal caleg yang baru terutama, ya galau gitu kan. Resah ya kemarin. Resah kemarin. Heboh. Ya. Sampai kan kita bisa lihat nih sekarang pergerakan untuk mereka bersosialisasi masih terbatas. Kemarin masih pada menunggu kan. Iya, menunggu. Nah, kita ingin nih pendapat Bu Etik, situasi seperti ini bagaimana nih pendapat Ibu di PKS gitu ya? Iya. Tadi pagi ya Amumu, kebetulan saya datang ke kantor jam 10, sempat membuat 8 poin. Oh gitu. Iya, ada 8 poin yang menjadi catatan saya terkait dengan keputusan MK kemarin. Ya, sebenarnya nanti bisa saya share ke Amumu juga. Siap. Ya. Teman-teman media juga sudah saya share. Kenapa 8? Karena PKS nomor 8. Oh, ya, jadi saya buat 8 gitu kan. Jadi sakral. Untung bukan 18, sebanyak kan 8 masih terjangkau. Ya, itu 8. Yang pertama barangkali secara pribadi dan kelembagaan kita menyambut gembira keputusan MK terkait penolakan uji materi Undang-Undang nomor 17 ini ya. Nomor 7 tahun 2017. Dan ini menjadi sebuah kepastian hukum bagi kita penyelenggara pemilu. Kita sah secara konstitusi proporsional terbuka. Dan ini pasti disambut gembira oleh semua calon legislatif. Apalagi yang baru, Bu ya? Ya, apalagi yang baru. Semua punya peluang yang sama dalam konsentrasi pemilu yang akan datang. Ya. Begitu. Jadi
eh, apa putusan MK ini sangat disambut baik oleh masyarakat, terutama para bakal calon anggota legislatif baik di kabupaten kota, provinsi maupun RI gitu ya, pasti menyambut baik dan diyakini beberapa hari ke depan itu sudah mulai gitu kan. Karena sudah pasti kan ya. Sudah semangat sudah semangatnya sudah tumbuh lagi. Kalau kemarin masih berhitung. Bahkan sempat gini kan kemarin. Sempat ada rumor ya ribut-ribut kecil terkait penomoran bakal caleg, sudah ada yang muncul juga kan di partai-partai gitu dan kok saya dikasih nomor ini gitu kan, isunya begitulah. Tapi nggak tahu nih di PKS sendiri seperti apa nih kemarin. Saya pikir di semua partai juga gejolak itu pasti ada, termasuk di PKS. Cuma mungkin suhunya aja yang berbeda. Suhunya yang berbeda. Alhamdulillah, kalaupun ada gejolak di kita suhunya masih adem ya. Suhunya masih ini gitu kan, karena pada dasarnya kita meyakini bahwa ini bagian dari perjuangan. Ya, tetapi fraksi PKS juga di DPR RI ya termasuk yang paling kenceng gitu, dan bersama 7 fraksi yang lainnya ya meminta MK untuk menolak uji materi ini. Dan alhamdulillah terkabul. Termasuk yang menolak gitu kalau kembali ke tertutup. Saya nih produk dulu waktu nyaleg pertama, saya tahun 2009 itu sistem pemilunya tertutup. Cuman ketika jelang penghitungan ada perubahan MK menjadi terbuka. Saya dulu nomor urutnya saya lupa 7 gitu. Betul. Saya ternyata menjadi pemenang karena suaranya terbanyak gitu. Jadi itu mah memang rezeki ya. Berapa waktu itu Bu dapat suara Bu? Sedikit waktu itu, saya hanya bergerak di Ciwaru saja waktu awal-awal. 2000-an ada? 1.200 gitu kalau nggak salah ya. Awal-awal ya. 2009? Iya 2009. Nah 2000 kan 3 periode nih. Kesininya baru 3.000-an. Oh 2014 berapa? 2004 berapa? 2000 ya kurang lebih segitu kesininya mah ya, cuma di awal-awal gitu aja ya alhamdulillah. Cuman memang kalau setiap pemilu saya juga selalu menjaga agar tim-tim lain juga semangat ya. Jadi ketika misalnya saya utusan Ciwaru, saya banyak bergeraknya di Ciwaru gitu. Jadi biar caleg lain juga tetap semangat. Soal lebih mah itu mah bonus. Oke Bu. Iya. Kan di situ ada ini, ada senior juga tuh ya dari PDI Perjuangan, ada Pak Apang, itu gimana menyiasatinya itu? Kayaknya udah terpetakan deh. Ya, alhamdulillah 3 periode saya dengan Pak Apang Sujaman ya. Kita udah mana PKS, mana PDI gitu. Sudah. Alhamdulillah tidak pernah bersinggungan secara ini gitu. Karena kita memiliki peta yang jelas gitu. Terus basisnya biasanya pertemanan, kekeluargaan ya. Kalau ada yang pindah sana pindah sini mah wajar. Ya nggak ada yang abadi. Ada yang gini nggak? Kalau nih umpamanya kata Bapang nih, Bu Etik saya punya sekian ini buat Bu Etik aja nih blog ini, atau Bu Etik sebaliknya seperti kayaknya itu? Enggak deh. Oke. Masing-masing berusaha tapi alhamdulillah damai. Peace Pak Apang, sukses. Jadi Sobat Ciwindu, memang nuansa politik belakang ini kan sempat apa ya, banyak bakal caleg yang apa namanya, yang masih menunggu-nunggu, tapi ketika sudah MK sudah mengeluarkan putusan, sudah dipastikan ya nabret lah kalau bahasa kuliah, melompat lah gitu ya. Nah di PKS sendiri saya mau nanya nih, dari berapa orang sekarang tuh anggota legislatif dari PKS tuh? Kita 7 kursi ya. 7 kursi ya. Nah dari pemenang kedua ya periode kemarin itu. Nah yang 7 orang ini mau nyalon lagi semua atau gimana? Semua dicalonkan. Oh dicalonkan. Ya, tetapi ada 2 ya yang mungkin amanahnya naik.
Ya. Ya, kita anggap ini amanah yang gitu. lebih besar ya. Saya ke provinsi Amumu, mohon berarti doanya, provinsi. mohon doanya, Oh. sahabat si Windu. Udah bosan di Kuningan, Bu? Nggak bosen sih. Itu mah amanah, Bu ya. Amanah ya, kemudian kita juga mungkin harus ya biar ada regenerasi. Iya, iya. Penggantinya siapa, Bu? Mudah-mudahan nanti dari Dapil 4 PKS nambah ya suaranya. Gitu, Kalau kemarin saya sendiri, mudah-mudahan besok 2 atau 3 lah. Karena kebantu oleh pencalonan provinsi ya. Mudah-mudahan. Nah, yang pusatnya siapa nih, Bu? Saya ke provinsi, yang ke pusatnya Pak Dede Sudrajat. Yang mohon doanya juga. Pak Dede Sudrajat ya. Keren, ini berani ya. Ketua Komisi 3 yang lama. Nggak takut bersaing dengan yang ini, Bu? Kalau provinsi atau pusat? Bukan bersaing ya, kita bekerja sama. Bekerja sama. Oh. Kalau saya melihatnya ini kerjasama, ini tim. Ya, urusan nanti siapa yang lebih banyak itu mah urusan rezeki dari Allah. Oke. Iya. Jadi yang penting niat dan diniatkan sebagai amanah ya, Bu bekerja. Ya. Bekerja. Iya. Kayaknya optimis sekali nih Bu Etik ya. Harus optimis, Amomo. Karena dulu kan pengalaman nih. Dulu saya tuh tertutup ya, nggak kepikiran mau dapet. Gitu. Ternyata suaranya terbanyak. Yang mengatur terbanyak itu, kalau terbanyaknya lebih satu aja itu terbanyak loh Amumu. Iya, beda gitu satu kan. aja ya. Itu lebih ke kuasa Allah. Iya, Saya yakin itu. Prinsipnya kami di PKS yang penting berjuang. Kita berjuang soal nanti siapapun yang menjadi terbanyaknya, ya kita juga kan nanti harus sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang kemarin memilih kita. Gitu. Oke, Sobat Ciwindu, kita memang sering hari-hari ini belakangan ini kita sering berbincang dengan para politisi. Kenapa ini sering diperbincangkan? Karena memang sekarang saatnya sudah masuk di tahun politik, Bu ya. Tahapan sudah berlangsung. Walaupun kemarin KPU juga kebingungan juga di Kuningan katakan. Tapi kan kelihatannya on the track lah, tahapan terus dilakukan dan tidak terpengaruh oleh isu-isu di luaran yang gonjang-ganjing itu. Dan putusan MK disambut gembira termasuk oleh KPU sepertinya. Sudah dipastikan dipastikan. Jadi tahapan sekarang sudah semakin jelas ya. Tinggal kalau untuk ini DCS belum Ibu ya? Daftar calon sementara? Sekarang masih DCS, belum DCT, nanti Oktober. Oh, maksudnya sudah ditetapkan DCS? Kalau DCS sudah masuk. Saya nomor urut 3. Oh gitu? Oh, beserta nomor urutnya? Iya, itu ada beberapa partai juga yang mungkin masih abjad atau apa, saya kurang tahu. Yang penting kalau kemarin PKS, kita mendaftar itu DCS. Ya. DCS. Yang namanya DCS kan bisa berubah. Sementara ya namanya juga ya? Iya, bisa berubah atau bisa tetap gitu. Cuma tergantung kebijakan partai saja. Yang jelas saya juga mengapresiasi keputusan MK ini, ya, karena memang pada dasarnya kedaulatan itu milik rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kan ada di pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan rakyat, ya. Dan dengan terbuka ini, kan dulu kita pernah tertutup, jadi terbuka. Ini sekarang udah terbuka, masa mau tertutup lagi, gitu. Kalau menurut saya ini keputusan yang elegan. Partai bisa menawarkan calon atau kandidat calegnya yang terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat bisa menyalurkan haknya memilih yang terbaik sesuai dengan pilihannya, begitu. Jadi pas ya putusannya. Pas, jadi bisa bonding dengan konstituen caleg-calegnya itu. Kedepannya ikatan ini kan akan sangat memperkuat untuk menjaring aspirasi. Gitu. Iya. Sobat kalau dipilih langsung. Oh, kalau dipilih langsung ya. Oke, Sobat Ciwindu, kita masuk ke wilayah internal nih. Apa itu? Deg-degan. Jangan dalam-dalam deh. Nih, saya pengen tahu kegiatan Ibu di kampung Ibu atau di mana lah, ya di Dapil 4, selain
di politik apa nih? Ya. Amumu juga bisa lihat-lihat Instagram aku. Oh gitu ya. Ya, cuma memang aku orangnya mood-moodan ya. Kalau lagi mood sering posting, kalau lagi nggak mood biasanya udah lama gitu kan. Ya, aku tuh orangnya apapun dibawa Enjoy ya. bawa enjoy ya. Sebenarnya dari dulu sebelum jadi dewan, aku termasuk yang senang berada di mana saja. Pokoknya di terminal ayah, Oh gitu. bukannya di pasar ayah, di masjid ayah gitu kan. Ngapain di terminal? Nggak tahu ya. Dulu aku Jadi sempat calo maksudnya jadi calo. Dulu aku sempat ini bantu di apotek ya. Jadi suka sama anak-anak di terminal juga alhamdulillah pada dekat gitu. ya. Luar Iya, biasa. dan dulu di Bandung saya lama di terminal. Terminal. Iya, denger-denger pernah jadi loper koran Bu ya? Ya, kita Katanya. punya bantu kakak agen koran. Oh, kakak agen koran Ya, ya di dulu Bandung, ya? iya. Gimana tuh kerjanya Bu? Gak apa-apa ya kita Enggak ya, ngobrol apa-apa ini aja lah. gitu. Kalah kayaknya pengalamannya. Kalau saya udah di Bandung dulu. Dulu saya sempat ikut sama pelatihan jurnalistik nih. Gurunya Pak Jurahdi gitu. Saya dulu sama Pak Mang Ewo juga udah kenal waktu zaman saya unyu-unyu ya. Oh gitu. Ya, gitu. Dulu saya pelatihan jurnalistik. Kebetulan waktu itu ada ini di Bandung. Saya kerja di butik. Cuman kebetulan kakak jauh itu mau menyusun skripsi, jadi dia minta saya yang pegang korannya. Dia buka subagen atau apa gitu ya di terminal Cicahem. Oh gitu. Terminal Cicahem. Jadi kalau subuh saya ke Cikapundung ngambil koran. Kadang-kadang karyawannya telat, jadi saya yang langsung ke Cikapundung, kemudian bawa koran ke Cicahem. Jadi loper-loper itu pada ngambil dulu tuh. Iya. Di ngalaman gitu. Banyak itu korannya, koran banyak berapa dulu. Media itu? Banyak, semua koran. Semua koran ada. Ya. Dulu ada apa? Pikiran Rakyat, Kompas ya. Kemudian zaman dulu mah ada Go atau apa sih? Iya, ada. Koran bola ya. Koran bola ada. 98 dulu. Berarti pengalamannya luar. Sebelum menikah. Saya dapat jodohnya juga di Bandung. Oh, berarti suami orang Bandung Bu ya? Suami dari Garut. Oh, dari Garut. Ketemunya di Bandung. Ketemu di gitu. Bandung. Dia kan kebetulan kakak juga punya kios rokok, kios koran. Dia pelanggan koran gitu. Tiap hari baca koran di situ. Nah jodohnya di situ. Kayak sinetron, aku tukang korannya. Jadi memang Sobat Ciwindu, kalau berbincang politik dengan kaum perempuan, menariknya kok kita sebagai kaum pria asa kalah gitu dengan kaum perempuan. Ya jangan kalah lah ya Bu ya. Mengalah mungkin ya. Mengalah mungkin ya. Mengalah sama emak-emak. Nah, Bu Etik ini sudah termasuk senior kan di dunia politik Kuningan, sudah 3 periode sejak 2009 ya. Sejak 2009, sekarang sudah 3 periode di DPRD Kabupaten Kuningan. 2024 mau melangkah ke lebih tinggi tingkat dari Kuningan dari ke Kuningan ke ya. Bandung. Dari Kuningan ke Bandung, provinsi maksudnya ya. Iya. Kenapa sih Bu itu, selain tadi amanah, apa yang ingin yang akan Ibu lakukan ketika nanti Ibu terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat? Kan itu cakupannya lebih luas lagi kan Bu? Ini memang sebenarnya berat, Amumu ya. Tetapi yang berat-berat juga kan kalau dijalani akan terasa lebih ringan. Tidak hanya di wang-wang wae gitunya. Dan dulu juga pengalaman ketika saya tahun 2009 tiba-tiba dinyatakan terbanyak kemudian jadi anggota dewan, saya nangis. Gitu, karena waktu itu kan tidak terpikirkan saya mau gimana jadi dewan gitu kan. Tetapi alhamdulillah kami dari PKS selalu ada pendampingan. Ketika dinyatakan terpilih itu, waktu itu sebelum ada pelantikan ya, jauh-jauh hari sebelum pelantikan secara resmi, saya sudah diberangkatkan sama partai itu. Saya ingat gitu, karena ini pengalaman dulu pertama ke Hotel Bidakara dulu.
Jadi caleg-caleg terpilih itu yang perempuan khususnya itu langsung diberi pendidikan khusus ya, bagaimana caranya menjadi anggota dewan, termasuk bermasyarakat, termasuk bagaimana cara menyusun peraturan daerah dan lain sebagainya, etika ya. Jadi saya sendiri waktu itu merasa bukan apa-apa, tapi kemudian kita merasa semangat karena dibekali, dibekali gitu. Sebelum pelantikan kita sudah dibekali dulu gitu, minimal ada gambaran lah, gitu, ada jadi gambaran. Nggak kaget Bu ya? Nggak kaget. Dan besok mungkin kita sudah punya bekal 3 periode ini. Nah, gitu. Hanya mungkin volumenya aja nanti lebih besar, ya, dan mungkin bebannya juga lebih banyak, otomatis. Sehingga mungkin kita juga butuh kesungguhan yang luar biasa. Kalau terpilih dan mewakili Kuningan ke Jawa Barat, yang dipikirkan nanti itu ya 4 kabupaten, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Kalau kemarin 6 kecamatan, mungkin dengan 65 desa, besok mungkin skupnya lebih luas lagi, gitu. Otomatis kita juga harus siap, gitu. Ya. Kalau terpilih ya harus siap, gitu. Dan saya yakin dari teman-teman PKS juga akan selalu support saya. Support ya. Iya, support. Jadi kalau Jabar dapil Jabar 13 ya? 13. Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Halo Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Gak apa-apa nih, mumpung dilihat. Oke, siap. Epic Widiati. Makasih ya Amumu. Terakhir Bu. Keluarga support Bu ya? Anak, suami, kakak, adik, orang tua. Amumu nggak tahu ya. Awal-awal itu sebenarnya anak-anak saya jadi dewan tuh keberatan. Kenapa tuh? Ya sampai terakhir-terakhir juga. Ya dulu kan saya ibu rumah tangga, walaupun banyak kegiatan, aku ikut PNPM, ikuti majelis taklim gitu kan. Tetapi ya mereka kan selalu ada gitu, lihat gitu ibunya. Ketika jadi anggota dewan, otomatis banyak waktu yang mungkin seharusnya berkumpul dengan mereka, tapi harus dibagi dengan masyarakat lainnya, ya. Jadi wajar kalau kemudian mereka, ibu kok nggak pensiun gitu. Pernah sih dede yang kecil dulu, ibu pensiunnya kapan gitu, ya, dulu gitu. Bahkan anak saya yang besar, kalau diajak-ajak itu nggak mau dulu. Ada berapa Bu? Ya 2. Doanya ya Momo yang besar perempuan. Besok mau wisuda. Tanggal 24 ya ke Solo. Ya, mantap. Doanya dari semuanya. Yang kecil di UPI di Bandung. Oh, udah gede-gede semua ya? Ya. Tapi seiring sejalannya waktu dan mereka juga mungkin sekarang udah lebih dewasa ya, paham gitu. Dan saya melihat ada perubahan gitu. Mereka lebih support saya sekarang. Gitu. Kalau suami ya ini sebenarnya jadi pertimbangan berat gitu, karena kalau ke Bandung kan suami dinas juga di sini, gitu, dan itu pembicaraannya harus khusus. ASN gitu, suami. Iya. Iya. Jadi jarang ikut sih. Oke, siap. Ini terakhir sekali. Tadi terakhir, sekarang terakhir sekali. Tadi terakhir, sekarang terakhir sekali. Ada tips-tips tersendiri nggak bagi caleg-caleg baru, khususnya yang masih muda-muda, dari kalangan kaum hawa lah, perempuan ya. Begini, memang di undang-undang ya ada keterwakilan 30%. Ini juga yang harus kita maksimalkan, harus kita optimalkan bagi kaum perempuan. Kita sudah difasilitasi negara, diberi ruang 30% ini, sehingga jangan merasa perempuan pondok lengkah, ya, karena kenyataannya saya merasakan gitu. Naluri ibu itu ke masyarakat lebih
lebih menyentuh. Ya, masyarakat lebih bisa menerima loh sebenarnya. Ya. Menerima. Masyarakat lebih bisa curhat dengan kita kaum perempuan dibandingkan dengan bapak-bapak gitu. Dan jangan lupa pemilih terbesar juga kan sebenarnya perempuan. Iya, iya. Jangan lupa suara perempuan itu potensinya besar. Itu kita kan bisa lebih langsung dekat ke ibu-ibu. Ya. Ya. Kemudian Kuningan ini kan masyarakatnya banyak yang ini di luar. Perantau ya. Ya, perantau gitu. Sehingga ada yang kalau bapak-bapak 2 bulan di Jakarta, 2 bulan di Kuningan. Kalau ibu-ibu banyaknya ya standby di rumah gitu. Ya, jadi sebenarnya jangan berkecil hati. Tetap Syukur semangat kalau ya. kemudian kita juga bisa merambah suara bapak-bapaknya, milenialnya gitu kan. Tetapi fokus di ibu-ibu juga bagian yang memang tidak kalah penting Amomo gitu. Itu pengalaman saya dulu gitu kan ya. Dan kalau bisa karena apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi tidak hanya bicara soal menang kalahnya, jadi atau tidaknya, tetapi proses ini juga harus dilihat baik oleh masyarakat. Gitu kan. Jadi jangan sampai proses ini masyarakat menilai dulu mah waktu nyalek ya cuman bagi-bagi uang udah itu nggak balik lagi gitu. Nah itu besok-besok mau datang lagi kita malu Amomo. Betul. Ya. Jadi akan kelihatan Bu. Ya. Jadi dengan memilih langsung, menurut saya ini nanti bisa lebih menguatkan kita. Masyarakat itu bisa memilih sepuasnya, gitu. Sehingga kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik dan bertanggung jawab. Oke. Siap Bu Etik. Makasih banyak nih. Atur nuhun Amomo. Udah diiklankan gratis. Saya punya pantun. Apa tuh Bu? Oh, silakan Bu. Apa tuh? Burung gelatik makan kedong-dong. Pilih Bu Etik dong. Luar biasa. Oke Sobat Siwindu. PKS nomor 8. Sobat Siwindu. Ada satu lagi. Oh ada lagi? Iya. Yang selalu saya sampaikan dalam setiap pertemuan dengan masyarakat ya. Aya bahasa ari wantun mangga galeh, mun teu wantun ulah geuleuh. Iman Islam ulah luntur, beda partai tetap sadulur. Mantap PKS. Mantap. Ya. Oke, Sobat Siwindu, itulah perbincangan kita dengan Ibu Etik Widiati, Ketua Pantau praksi, terus Siwindu. Ketua Praksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan. Ya, Sobat Siwindu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share bila memang konten-konten Siwindu Media dianggap disukai oleh pemirsa semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Biar banyak ya. Nanti Bu Etik jangan lupa ke yang lain subscribe. Enggak. Dan like, komen, nggak apa-apa. Yang baik-baik komennya Bu ya. Di-share. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.